Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surya Formosa TV, hari ini kita kedatangan seorang ustadz keren dari Indonesia. Yang tak kalah menariknya dengan ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Dr. Sukamto. Beliau selain berkecimpung di dunia pendidikan, juga beliau seorang ahli ISO yang kompeten di dalamnya, dan beliau akan mengungkapkan tentang hikmah di balik penuntut ilmu. Pemirsa, kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya diberkati, dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, puji dan syukur memang hanya miliknya. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti dengan tujuan. Dan itu Allah katakan dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidaklah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka Allah ciptakan kita hidup di dunia ini dengan tujuan utama mengabdi, beribadah kepada Tuhan, menghamba kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau menghamba kepada Allah maka akan dijadikan tenang hatinya. Ketika hati sudah mendapatkan ketenangan, maka dia akan memperoleh ketentraman. Dengan ketentraman, dia akan bahagia menjalani kehidupan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menjadikan tenang di dalam hati, tentram di dalam hidup, dan insya Allah akan peroleh bahagia. Semua orang tentunya ingin berbuat baik, dan siapa yang mau berbuat baik nanti akan peroleh bahagiaan. Kata Nabi, inna syadqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada jannah. Jannah itu simbol kebahagiaan di dunia dan tempat paling membahagiakan di akhirat. Itulah jannah yang menurut para ahli tafsir dijelaskan bahwa jannah itu suatu tempat yang pohon antar pohon itu saling bertemu, ranting dengan daun ketemu sehingga membuatnya rindang sekali. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, rumputnya hijau bertebaran mutiara. Betapa indah jannah itu. Maka orang-orang yang selalu berbuat baik insya Allah akan diberi kebahagiaan hidupnya di dunia dan kelak akan ditemukan di akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk mewujudkan Islam ini dalam implementasi, tidak hanya sebagai simbol, untuk mewujudkan benar-benar bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Di mana letaknya kebahagiaan? Kebahagiaan itu tidak terletak di harta benda, tidak terletak di kendaraan, tidak terletak di rumah, tidak terletak di suami yang ganteng, atau tidak terletak di istri yang cantik, tetapi kebahagiaan itu letaknya ada di hati. Maka orang yang bisa mengelola sebuah perasaan, bisa mengolah hati, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan menghasilkan sebuah cinta. Orang yang sudah bahagia akan mudah sekali menghadirkan rasa cinta. Dan orang yang sudah bisa menghadirkan rasa cinta, maka akan sampailah pada tingkatan paling tinggi dalam hidup yang disebut dengan sebuah keikhlasan. Kata Imam Al-Ghazali, al-mahabbah itu akan menumbuhkan al-ikhlas. Maka orang-orang yang bisa menghadirkan rasa cinta itulah orang-orang yang akan selalu ikhlas di dalam hidupnya. Dan ketika orang itu sudah mencapai derajat ikhlas dalam berbuat sesuatu, baik itu bekerja atau menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan sebuah kinerja yang paling tinggi dalam hidupnya. Maka singkat kata, kinerja tertinggi itu harus hanya bisa diraih dengan sebuah cinta. Cinta akan menghasilkan sebuah keikhlasan, dan keikhlasan akan menumbuhkan, akan menghasilkan sebuah kinerja terbaik. Maka marilah kita saling mendoakan untuk bisa jujur dalam hidup, karena dengan jujur kita akan mudah berbuat baik. Dengan perbuatan baik yang kita berikan, yang kita perbuat, maka akan membawa kita ke dalam kebahagiaan.
Dan kalau kita sudah memperoleh sebuah kebahagiaan, akan mudah sekali menghadirkan rasa cinta. Dan kata cinta itu, rasa cinta itu akan mendirikan sebuah keikhlasan yang akan menuju kepada sebuah kinerja terbaik dalam hidup kita. Saya kira demikian ceramah singkat dari saya. Terima kasih. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.